Cerita Rakyat Sumsel Bujang Bukurung. Pada zaman dahulu, ada dua orang bersaudara pemerintah di Mekarsari, yaitu Ratu Agung dan Ratu Temenggung. Ratu Agung memerintah di Palak Tanah dan Kayu Temenggung pemerintah di Ujung Tanjung. Ratu Agung mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bujang Bukurung dan Kayu Temenggung mempunyai seorang anak perempuan bernama Itam Manis. Pada suatu saat, Ratu Agung menyuruh Bujang Bukurung beristri. Untuk maksud itu, Ratu Agung mencalonkan dua orang gadis cantik untuk dipilih menjadi istri Bujang Bukurung. Bujang Bukurung belum dapat menerima sebab setelah sendiri selama 3 bulan, kedua orang gadis itu ternyata mempunyai cacat yang luar biasa. Karena Bujang Bukurung seakan-akan menolak, maka Ratu Agung marah dan berkata, "Mulai hari ini, kamu tidak kuanggap sebagai anakku sendiri. Lepaskan pakaianmu dari kerajaan ini. Lepaskan pakaian kerajaanmu dan keluarlah dari kerajaan ini. Kamu kuusir dari kerajaan ini dengan kembali sebelum kamu beristri pilihanmu sendiri." Dengan berpakaian buruk rupa, baju buruk dan bersenjata pisau tumpul, Bujang Bukurung keluar meninggalkan kerajaan itu, masuk keluar masuk hutan, keluar hutan. Sampailah Bujang Bukurung di suatu tempat rimba yang sunyi. Itam Manis mendengar bepergian Bujang Bukurung. Dengan berpakaian kerajaan, Itam Manis menyusul Bujang Bukurung, tapi tidak bertemu kembali. Ujung-ujungnya Itam Manis berkata, "Akan hancurlah kerajaan Makam Sari kalau musuh mengetahui Bujang Bukurung tidak ada di kerajaan." Setelah 2 hari Bujang Bukurung di Pulau Burung, datanglah seorang pemuda kaya tinggi, yaitu Raden Umang dan Raden Bungsu. "Siapa kau, hai Bujang Bukurung? Kamu ini dari mana?" "Aku Bujang Bukurung, anak Ratu Agung di Mekarsari." "Siapa kamu itu?" "Kami adalah Raden Umang dan Raden Bungsu dari Kayangan Tinggi. Adik kami perempuan bidadari Sinjaran Bulan ada di sana." "Bujang Bukurung," kata Raden Umang dan Raden Bungsu, "mari kita berjudi. Semua pemain sudah kami kalahkan. Hanya kamu yang belum kami merasa puas sebelum kami mengalahkan kamu." Perjudian dimulai. Bujang Bukurung merasakan celana buruk baju merupakan pisau tumpul karena tidak mempunyai uang. Dalam perjuangan ini, Raden Umang dan Raden Bungsu kalah. Semua harta benda yang dibawa dari Kayangan Tinggi dan kemenangan-kemenangan yang diperoleh sebelumnya habis. Adiknya yang bernama Bidadari Sinjaran Bulan dipisahkan pula. Setelah kalah, Raden Umang dan Raden Bungsu minta izin kepada Bujang Bukurung untuk pulang ke Kayangan Tinggi untuk menjemput Bidadari Sinjaran Bulan dan berjanji akan kembali di Pulau Burung setelah 7 hari. Raden Umang dan Raden Bungsu meninggalkan dunia menuju Kayangan Tinggi. Dalam perjudian di Pulau Burung, kami mendapatkan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Rakyat Pulau Burung akan mengadakan pesta dan meminta supaya Bidadari Sinjaran Bulan datang menghadiri. Kalau Bidadari Sinjaran Bulan tidak mengizinkan untuk menghadiri pesta di Pulau Burung, Kayangan Tinggi akan diserang. Sampai di Kayangan Tinggi, Raden Umang dan Raden Bungsu menghadap kepada orang tuanya dan bercerita. Setelah mendengar cerita dari Raden Umang dan Raden Bungsu, mula-mula Ratu Agung dari Kayangan Tinggi melarang, tetapi kemudian membolehkan Bidadari Sinjaran Bulan untuk turun ke dunia dengan pesan supaya berhati-hati jangan sampai tergelincir ke dalam lembaga hinaan. Sebab manusia di dunia banyak olah. Sebelum turun ke dunia, Bidadari Sinjaran Bulan menjelma menjadi gadis buruk. Kakaknya pincang, kakinya pincang, dan rambutnya terurai. Raden Umang dan Raden Bungsu dan Bidadari Sinjaran Bulan turun di Pulau Burung menemui Bujang Bukurung. Raden Umang dan Raden Bungsu bercerita, "Kami datang dari atas Kayangan Tinggi membawa gadis buruk ini sebagai ganti adik kami, Bidadari Sinjaran Bulan. Kami tidak dapat membawa Bidadari Sinjaran Bulan sebab ia telah hilang tatkala Kayangan Tinggi serang musuh dan hancur." Gadis buruk diterima oleh Bujang Bukurung dan dijadikan sebagai istri.
Timbul keinginan Bujang Bukurung berjudi lagi sebab gadis buruk dari kayangan tinggi tidak membawa apa-apa. Bujang Bukurung berjudi dan kalah. Kemenangan yang diperoleh dahulu habis semua dan yang tinggal hanyalah celana buruk. Berpeganglah kuat-kuat pada rambutku dan pejamkan mata. Kakak kita berangkat ke Makam Sari. Bujang Bukurung minta tolong kepada seorang anak sedang memancing ikan untuk memberitahu kepada Ratu Agung di Makam Sari bahwa Bujang Bukurung pulang membawa seorang gadis cantik dan minta dijemput di mandian. Ratu Agung dan diiringi rombongan menjemputnya. Ratu Agung marah karena Bujang Bukurung tidak membawa gadis cantik. Akan tetapi gadis buruk, Ratu Agung tidak mengakui gadis buruk sebagai menantu dan disuruh tinggal di rumah kayu Temenggung di ujung Tanjung. Setelah kira-kira setahun lamanya di ujung Tanjung, kayu Temenggung memerintah rakyat ujung Tanjung bergotong royong mendirikan rumah untuk Bujang Bukurung dan gadis buruk. Dari perkawinan Bujang Bukurung dengan gadis buruk lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Ali Rindu. Pada waktu lahir, Ali Rindu sangat ajaib sekali sebab seperti seorang panglima perang dengan perlengkapan yang lengkap. Sehari sebelum pesta perkawinan dilangsung, gadis buruk memanggil Raden Umar dan Raden Bungsu turun di ujung Tanjung dan membawa ambal pusaka kayangan tinggi dan berkata, "Kakak Bujang Bukurung." Bidadari Senjaran Bulan menari berpasangan dengan menantu Ratu Agung dari ujung Rumbung. Bujang Bukurung menari berpasangan dengan putra Ratu Agung dari ujung Rembun. Sesudah menari, Bidadari Senjaran Bulan pulang ke rumahnya. Ali Rindu menangis sambil menunjuk-nunjuk ke loteng. Bidadari Senjaran Bulan naik ke loteng dan melihat sebuah bakul putih berisi baju rambut. Baju rambut ini adalah peninggalan Raden Umang yang disembunyikan di loteng oleh Bujang Bukurung. Bujang Bukurung meninggalkan Makam Sari dan mencari anak dan istrinya. Sampai di suatu rimba, Bujang Bukurung mendengar anak burung mencicit-cicit. Tatkala dilihatnya, ternyata seekor burung Garuda akan ditangkap ular. Bujang Burung berkata, "Hai anak burung Garuda, kamu tinggallah di sini. Aku akan meneruskan perjalanan ke kayangan tinggi menyusul anak dan istriku." Sampai di kayangan tinggi, burung Garuda hinggap di pohon besar dan Bujang Bukurung ditangkap dan diberhentikan di pondok Nek Sepat. Pada malam tanggal 14, Bidadari Senjaran Bulan dan Ali Rindu datang ke kebun bunga. Pada malam itu, Ali Rindu bertanya kepada orang yang ada di sesudah 2 malam Bujang Bukurung di rumah Ratu Agung, pondok Nek Sepat. "Siapa kamu ini?" jawab orang itu. "Aku ada, datanglah Malin Kumat." Malin Kumat Muhammad menemui calon istrilah ia, Bujang berkuli. Ali Rindu berlari ke rumah memberinya. Bidadari Senjaran Bulan, Malin Kumat Marlin Muhammad tahu bahwa Bujang Bukurung datang dan ada di pondok Nek Sepat, minta sirih dan rokok tetapi tidak diberi dan ia marah. Di tengah perjalanan, mereka ini dihadang oleh Malin Kumat, Malin Muhammad bersama dengan hulu balangnya. Bujang Bukurung mengambil beras kunyit dan memanggil burung Garuda. Ketiga-tiga burung Garuda datang. Bujang Bukurung berkata, "Hai burung Garuda, tolong bunuhlah Malin Kumat." Malin Kumat sampai di Mekarsari. Ratu Agung Makam Sari sudah mati Muhammad dan hulu balangnya, sebab kami akan dibunuh musuh. Kedua tangan Ratu Agung dipaku di pohon asam lengan Makam Sari. Tinggallah kami bertiga akan membawa Bujang Bukurung dan Ali Rindu menurunkan Ratu Agung. Dibunuhnya, kata burung Garuda Bujang Bukurung. Bidadari Senjaran Agung dimandikan dan Ali Rindu mengucap ucapan jajaran bulan dan Rindu meneruskan perjalanan. Di balik napas, Ratu Agung dipukul dan hidup kembali. Ratu Agung, sebab jika tidak, Ratu Agung akan dimatikan lagi dan Makam Agung berterima kasih, minta maaf dan menyerahkan Makam Sari akan dihancurkan dari palak tanah sampai ujung Tanjung. Bujang Bukurung sebagai tanda terima kasih dan penyerahan Makam Sari. Tamat.